إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. قال الله تعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak pujian kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana pada malam hari ini kita sama-sama masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Banyak kita temui ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari sebuah perbuatan, beliau memakai kata-kata wa iyyakum. Contoh hadis sahih Muslim tentang bid'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalatun. Padahal secara kasat mata itu kata benda, ya, kata isim, ya, iyyakum. Namun ternyata di dalam bahasa Arab itu ada sesuatu yang dihapus, mahzuf, ya. Apa yang dihapus? Fi'il amr. Kata perintah di situ, kata kerja perintah. Takdirnya apa? Ihzar. Ihzar. Ya. Berhati-hatilah kalian, itu arti ihzar, Pak. Apa yang kita harus berhati-hati? Ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Sehingga ya di dalam bahasa Arab, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau ada kata kerja perintah, ya maka setelahnya itu benda, setelahnya itu dikatakan dengan maf'ul bihnya. Jadi iyyakum itu menempati posisi maf'ul bih walaupun dia sebagai domir, ya. Domir kata ganti itu artinya Bapak Ibu, ya, nasab dia. Domiru nasbu, ya. Domir nasab, ya, nasbin, ya, munfasilin, terpisah tidak bersambung dengan fiilnya, dan dia menempati posisi apa? Ya, ya, posisi maf'ul bih, mansub dia. Kemudian setelahnya apa? Berhati-hatilah kalian dan perkara baru, akan gitu. Jadi kalau seandainya ada kata iyyaka atau iyyakum, pasti itu sesuatu yang dilarang, Pak. Contoh dalam hadis yang lain Rasul mengatakan iyyakum wazzanna. Ya, berhati-hatilah kalian terhadap
persangkaan, ya. Fa innal dhanna, karena persangkaan itu adalah akdzabul hadisi, adalah ya ucapan yang paling dusta. Nah, ini. Sehingga dalam Islam itu kita tidak boleh banyak prasangka. Nampak orang ya, contoh banyak prasangka, Pak. Golongan tahdziriyun, ya. Nampak ustadznya foto dengan dalam tanda kutip mungkin ustadz yang ada penyimpangannya. Contoh kemarin kan ustadz pernah berfoto ya dengan tokoh jamaah tabligh, langsung dihukumi tanpa adanya husnuzon. Namanya orang minta foto, di mana nanti letaknya rahmah, ya, kasih sayang itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi nggak bisa seseorang itu ya mencela orang lain hanya dilihat dari kasat mata tanpa tabayyun. Nah, disinilah butuhnya kita mengamalkan firman Allah dalam surah Al-Hujurat, ya. Fatabayyanu, itu kan perintah juga. In ja'akum, apabila datang kepada kalian fasiqun, seorang fasik, ya, binaba'in, dengan membawa sebuah berita, fatabayyanu, maka harus klarifikasi dulu. Ini kita harus berhati-hati ya dengan sikap yang ghulu dalam beragama. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang banyak yang seperti itu ya, sebagian kaum muslimin ya, apalagi yang mengataskan ahlus sunnah juga. Karena kalau menurut hemat kami ya itu bisa merusak sunnah itu sendiri, sehingga sunnah itu ya dalam pandangan orang sangat kaku sekali, Pak, ya. Sangat sesuatu yang menyeramkan ya. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah ya, tanpa ya rincian langsung orang dikeluarkan dari dairatil ahli sunnah. Nah, ini yang mesti kita berhati-hati hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena kalau seandainya vonis kita salah, Pak, ya, itu bahaya. Karena terkait dengan a'rad. A'rad itu artinya apa, Pak? Kehormatan. Islam itu Allah turunkan, agama ini Allah turunkan untuk menjaga, ya, menjaga diantaranya adalah kehormatan seseorang. Itulah yang disebut dengan maqasidus syariah. Tujuan syariat Islam itu untuk apa? Diawali dengan hifzuddin, menjaga agama. Ada 5 minimal ya, Pak, ya. Kemudian yang kedua hifzun nafs. Jadi agama ini untuk menjaga apa? Menjaga jiwa, sehingga haram menumpahkan darah orang, membunuh orang, haram. Apalagi termasuk bunuh diri. Ya, kemudian hifzul mal, menjaga harta, sehingga enggak boleh memakan harta orang secara batil, mengambil, merampas harta orang, milik orang. Karena memang itulah tujuan agama ini untuk apa? Untuk menjaga harta seseorang. Sehingga dalam Islam itu, Pak, kalau setengah dinar orang mencuri dengan faktor kesengajaan, tidak dalam keadaan darurat, bukan karena kelaparan, maka dalam hukum Islam itu dipotong tangannya. Dimulai dengan pergelangan tangan gitu. Nyuri lagi dipotong lagi sampai ke siku. Nyuri lagi tangan sebelah kiri lagi. Nyuri lagi kaki lagi gitu ya. Iya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang agama untuk itu. Kemudian juga adalah hifzun nasab. Ya, menjaga keturunan sehingga jelas ini anak siapa gitu ya. Sehingga seluruh bentuk perzinahan itu diharamkan. Jangankan zina, Pak, seluruh hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perzinahan itu Allah haramkan. Apa saja, walaupun awalnya itu biasa-biasa saja, Pak, ngomong ya sama lawan jenis kan dianggap oleh masyarakat kita biasa. Namun kalau tujuannya kita niatnya buruk, ya, ada niat terselubung, minta nomor HP-nya nanti, kemudian ya kan, kalau ada waktu luang
ingin SMS dia, ya kan? Nah, itu kan niat terselubung, Pak. Walaupun belum berzina, itu saja karena niatnya sudah ingin ya mendekati wanita yang mahram itu bukan dengan cara yang disyariatkan dengan pernikahan ya Pak ya, maka dalam Islam itu haram. Maka nggak ada pacaran Pak ya. Pacaran itu setelah nikah. Jadi kalau seandainya orang sudah ijab kabul, ada walinya, ada 2 orang saksi, ya kan? Mahar sudah diberikan kepada sang perempuan, ya kan? Barulah boleh aktivitas ya berhubungan, berinteraksi antara 2 laki-laki dan perempuan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau tidak Pak, jangan kita berhusnuzon sama diri kita. Jangan kita anggap kita hebat, kuat iman kita, jangan ya. Kalau pada diri kita nggak apa-apa, kita hati-hati gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan terakhir, tujuan syariat itu adalah hifzul a'rad, jamaknya ird ya. Menjaga kehormatan. Jadi bagaimana menjaga kehormatan orang? Jangan dijatuhkan agama dan kemuliaan seseorang. Agama seseorang itu apa Pak? Seseorang itu dia sudah mengatakan dia ahlus sunnah. Nah, tiba-tiba kita katakan enggak, bukan ahlus sunnah. Berarti kita sudah menjatuhkan kehormatannya, harus berdasarkan hujjah. Enggak boleh hanya berdasarkan qila waqal ya, kata orang gitu. Ya. Karena ini bahaya Pak. Kalau vonis kita salah, nanti akan disidang di akhirat. Apa yang akan kita jawab ya? Ternyata teman kita itu adalah sunnah, kita katakan bukan sunnah ya Pak ya. Jadi kita memang seperti itu harus berhati-hati dalam memvonis seseorang, karena itu berat ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bisa kita bangkrut kelak di akhirat, ya kan? Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada masalah hijrah. Kemudian pembahasan sekarang adalah tentang safar ke negeri kafir. Ya, jadi pada pertemuan yang lalu kita telah ya menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan negeri Islam. Jadi negeri Islam apa kemarin Pak? Suatu negeri yang mana bebas didirikan di negeri itu syiar-syiar Islam. Seperti apa? Kal azan, seperti azan, salat berjamaah secara umum dan menyeluruh. Jadi secara umum syiar Islam di negeri itu bisa ditegakkan, tidak ada yang melarang, ya kan? Maka ini sudah dikatakan biladul Islam, ya, negeri Islam. Kalau negeri musyrik atau negeri kafir, ya, kebalikannya, suatu negeri yang tidak bisa ditegakkan syiar-syiar Islam. Jadi yang menjadi tolak ukur di sini pendapat yang kuat adalah bukan dilihat dari undang-undang saja, bukan dilihat dari undang-undang Pak, karena di situ ada pemahaman yang mengatakan kalau seandainya undang-undangnya bukan dari Al-Quran dan Sunnah, ya kan? Bahkan undang-undang kita ini ada sebagian orang yang ekstrim, dia menganggap kafir, kan gitu. Bahkan mereka sampai dengan tahap atau sampai dengan tingkat mengkafirkan penguasa. Na'udzubillahi min zalik. Ya, sebagaimana pemikiran ISIS. Maka ISIS itu ulama sudah berfatwa ya. Mereka khawarij. Ya, khawarij itu Pak sekte yang sesat dan menyesatkan dalam Islam. Ya, bagaimana pemahamannya? Mereka mengatakan tidak ada negeri Islam sekarang ini. Kenapa? Karena menurut mereka yang Islam itu yang sepemahaman dengan mereka. Hatta negeri Saudi Pak, menurut Khawarij, menurut orang ISIS, Saudi itu negara taghut. Ya, Sudes kafir kata mereka. Ya, ulama-ulama Saudi mereka kafirkan seluruhnya. Ya, apalagi ulama Indonesia udah nggak ada apa-apanya lagi. Bahkan polisi semua Pak, menurut Khawarij ISIS ini Pak, ini ansarut taghut katanya, penolong taghut ini. Sehingga polisi itu walaupun dia sholat Pak, kafir juga. Jangan kan polisi maknya jadi kafir juga Pak. Iya.
Kalau emaknya tidak berbaiat, nah, mereka ada konsep baiat Pak. Kalau Ahlussunnah baiat kita sudah ya dengan pemimpin yang sah. Sudah ya kan, ketika dilantik Pak Jokowi misalkan menjadi presiden, sudah ada baiat kita taat karena beliau adalah waliul amr ya. Kenapa? Karena beliau muslim. Itu yang pertama syaratnya, seorang muslim, dan beliau muslim, dan beliau memimpin negara yang ditegakkan syiar Islam secara umum dan menyeluruh. Indonesia negeri Islam. Ini hadirin yang diberikan Allah. Jadi Ahlussunnah nggak butuh baiat lagi. Kalau sekte kelompok menyimpang, mereka butuh ada baiat ini Pak, janji setia gitu. Ya kan? Nah, mereka buat baiat perjamaah. Jadi kalau Bapak temukan di luar sana, ya kan, ada suatu kelompok, organisasi atau apapun namanya yang mereka mengadakan baiat setia dengan ketuanya, maka itulah hizbiyah, itulah sekte sesat dan menyesatkan. Ya seperti LDII kan pakai baiat, ya Pak ya. Nah, itu nggak ada dalam Islam, ya itu adalah kesesatan. Nauzubillahi min zalik. Maka kita hati-hati Pak. Jamaah Islamiyah atau JI yang mana dia mendukung ISIS juga. Jadi kalau Bapak diajak, atau NII ya, N11. Ya itu juga ada baiat juga itu Pak. Hati-hati. Ya, jangan sampai kita termakan syubhat mereka. Karena berbahaya sekali Pak. Ulama salaf mengatakan ya kan, asyubhatu ya qattafatun wal qulubu dha'ifatun. Ya, syubhat itu menyambar-nyambar, qattafah. Ya, qattafah itu menyambar-nyambar gitu ya. Sedangkan hati manusia itu dasarnya lemah. Maka supaya kita tidak terkena syubhat, kita jauhi Pak ya. Jangan kita dekati, sehingga suatu ketika ya ada seseorang yang lewat mau pingin dengan raja. Dia bertanya kepada Imam Ahmad. Di situ ada majelis kelompok sesat namanya Mu'tazilah. Maka Imam Ahmad mengatakan, tutup telingamu gitu. Karena bahaya. Ya kan? Karena syubhat itu bahaya Bapak Ibu. Nah, banyak orang menjadi Syiah ya, menjadi takfiri, menjadi hizbi ya, menjadi haroki. Kenapa? Karena pengaruh syubhat. Dan syubhat itu kenapa? Karena pengaruh teman Pak. Ada dulu Masya Allah, beliau ya ngaji Masya Allah, tiba-tiba temannya Pak ya ada nada-nada ISISnya, ditangkap dia sekarang oleh Densus ya, sehingga dia pernah dialog dengan saya tapi nggak dilanjutkan sama beliau. Oh dia sudah mencela pemerintah, Pak Jokowi ini bukan wali amir. Itu Pak, itu syubhat Khawarij. Pertama kali mereka ingin mendoktrin pengikutnya, pemimpin kita sekarang itu bukanlah waliul amri. Nah itu mereka akan mendoktrin ke kita, jangan taat katanya. Itu tahap step mereka yang pertama tuh, the first step gitu ya. Step yang pertama itu mereka buat doktrin ya, suatu hal yang buat kita benci sama pemimpin Pak, ya kan, sampai pada tahap, pada tingkat nanti mengkafirkan pemerintah, dan setelah itu sampai kepada kalau sudah ada dana, maka kan tak lupa dengan dana juga Pak ya. Nah, barulah buat aksi-aksi nanti, itu bahaya. Maka kalau ada gerakan-gerakan yang seperti itu kita berhati-hati ya. Ini sudah mengarah kepada Khawarij ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagi lanjutkan. الذين بمكة لم يهاجروا نادى
Iya. Ya, jazakallah khair. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain. Berkata penulis yang semoga kita bisa mengambil manfaat dari ilmu beliau dan juga bisa menjadikan pahala bagi beliau di dua kampung ya, dunia dan akhirat. Qauluhu ta'ala, firman Allah taala. Jadi penulis membawakan firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 65 tentang hijrah, Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang bertanya mana dalil hijrah, maka dalilnya surat Al-Ankabut ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ibadilladzina amanu, ya ibadiyalladzina amanu, inna ardi wasi'ah. Inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah. Jadi di sini Pak, Allah menyeru ya Pak ya. Menyeru hamba-hamba Allah yang beriman. Inna ardi, sesungguhnya bumiku, wasi'atun, luas. Fa iyaya fa'budun, maka sembahlah kepada aku saja. Kepada aku sajalah hendaknya kalian menyembah. Kemudian beliau penulis membawakan perkataan ulama tafsir. Jadi ketika menerangkan ayat ini tentu kita tidak lepas dari pakarnya. Jadi kalau kita berbicara penjelasan Al-Quran, kita kembali kepada pakar, yakni para mufassir ya, ahli tafsir. Qala al-Baghawi, berkata Imam al-Baghawi rahimahullah, sababu nuzuli hadhil ayati, sebab turun ayat ini fil muslimin alladzina bi Makkah, yaitu terhadap kaum muslimin yang ketika itu ya masih berada di Mekah, lam yuhajiru, mereka belum berhijrah. Nah, jadi turun ayat ini. Jadi kaum muslimin ketika di Mekah itu Pak, ketika orang-orang kafir Quraisy betul-betul tidak lagi memberikan ruang ya untuk pergerakan Islam. Bahkan Nabi diancam untuk dieksekusi, untuk dibunuh ya. Maka turunlah ayat tentang kewajiban hijrah. Pindah dulu gitu. Jadi itu sebab turunnya ayat surah Al-Ankabut ayat 65 ini. Ya 65 ya. Kalau di sini 65. Kalau di tempat Bang? Iya, 56 ya. Coba kita cek dulu. Lima enam atau 65? Iya, 56 ya Pak ya. Berarti ini terbalik ya Pak ya. Iya, terbalik yang di buku ini ya. Iya, 56 ya. Ya, berkata Imam Al-Baghawi, sebab turunnya ayat ini adalah ya terhadap orang-orang muslim, ya para sahabat yang masih di Mekah yang belum hijrah. Maka Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya bumiku luas, kan gitu. Nadahumullahu bismil imani, Allah menyeru mereka dengan nama keimanan ya. Ya ibadiyalladzina amanu, Allah seru mereka dengan sifat keimanan yang melekat pada diri mereka ya. Itu. Kemudian yang kedua itu dalil dari Al-Quran ya Pak ya. Disebutkan lagi oleh beliau dalil dari hadis Nabi SAW. Wad dalilu alal hijrati, dan dalil disyariatkannya hijrah, minas sunnati, dari as-sunnah, dari hadis Nabi gitu Pak. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu. Tidak terputus hijrah, tidak akan terputus hijrah sampai terputusnya taubat. Taubat itu Pak nggak akan putus-putus selama belum terbit matahari dari sebelah barat, atau selama
belum pada saat gorgoroh. Apa gorgoroh itu, Pak? Yaitu sakaratul maut. Hal ini sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim, Rasul bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi man lam yughargir." Sesungguhnya Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba selama lam yughargir. Itu asal ghargharah itu ya, masdar dari gharghara yugharghiru ya. Yang artinya adalah ketika nyawa mau dicabut oleh malaikat maut, yakni ketika sakaratul maut. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi hijrah akan tetap disyariatkan, syariat hijrah akan tetap ada. Wala tanqati'ut taubatu, dan taubat tidak akan terputus hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari sebelah barat. Terbalik ya Pak ya, perputaran bumi ini di akhir zaman terbalik. Ya, kalau sekarang terbit sebelah timur, tenggelam sebelah barat. Nah, besok sebaliknya, terbit sebelah timur, tenggelam sebelah, ya, terbit sebelah barat, tenggelam sebelah timur ya Pak ya. Nah, kalau ketika itu sudah terjadi, maka percuma bertobat ya, sudah terlambat. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua dalil tentang hijrah, Al-Qur'an Al-Ankabut ayat 56, kemudian dalam hadis sahih ini Pak ya. Ini dalam hadis ya, sahih. Iya. Fadhal akhi. Iya. Iya, yakfik ya. Qala asy-syarih rahimahullahu taala, berkata pensyarah kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Az-zahiru anna Syekh rahimahullah naqala hadza 'anil Baghawi bima'nahu." Ya, zahir dari perkataan Syekh di sini, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, pengarang kitab ini Al-Usul As-Salasah ini, bahwasanya beliau menukilkan perkataan Imam Baghawi secara makna, bukan secara lafaz gitu. Karena sudah dicek ulang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ternyata lafaznya berbeda. Ya, dari ucapan Imam Al-Baghawi ini bisa dilihat dia Pak ya di tafsir Al-Baghawi itu. Namun maknanya sama. Jadi ya, penukilan suatu hal dengan makna itu sah dalam Islam, kecuali Al-Quran. Kalau Al-Quran nggak boleh Pak. Kalau Al-Quran harus tekstual sifatnya. Nggak boleh kita nukilkan secara apa namanya itu dengan bahasa Arab, namun maknanya saja enggak. Kalau kita nukilkan kecuali terjemahannya bisa kan gitu. Beda lagi maksud saya itu Pak. Kalau kita menukilkan Al-Quran dengan bahasa Arab, maknanya saja tetap dengan bahasa Arab, tapi bukan teks Al-Quran, itu enggak boleh. Tapi kalau hadis, ulama mengatakan boleh. Sehingga kan ada ulama itu yang memberikan hadis itu secara makna. Namun setelahnya beliau menutup dengan au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita meriwayatkan hadis secara makna seperti itu, atau sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, seperti itu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau di sini menukilkan perkataan Imam Al-Baghawi secara makna, namun maknanya sama gitu. Mungkin ungkapannya nanti berbeda, namun yang terpenting di sini maknanya sama. Kemudian haza in kana
ya naqalahu minat tafsir, ya walaupun beliau menukilkan dari tafsir, yakni tafsir Imam Al-Baghawi. Iz laisal madhkuru fi tafsir Baghawi li hadhil ayah bihadzal lafzi. Ya, kalau dilihat di tafsirnya kata Imam Ibnu Utsaimin tidak disebutkan ya dalam tafsir Al-Baghawi perkataan Imam Al-Baghawi dengan lafaz ini, ya, namun secara makna ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh pensyarah kitab ini. Kemudian yang kedua, ya, tentang sabda Nabi SAW tidak akan terputus hijrah. Artinya syariat hijrah itu akan eksis, ya, akan selalu eksis, ya, sampai terputusnya taubat. Nah, itu maksudnya apa? Kata Imam Ibnu Utsaimin di sini, wadzalika hina intiha'il amali salihil maqbul, ya. Hal itu adalah ketika, ya, berakhirnya, selesainya, ya, dari melakukan amal saleh yang diterima. Maksudnya apa, Pak? Ya, amal soleh itu akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika, ya, sebelum terbitnya matahari dari sebelah barat. Nah, gitu. Jadi ketika matahari sudah terbit, ya, dari sebelah barat, ya, maka waktu itu amal soleh pun tidak akan diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat itu adalah amal, ya, amal soleh itu, Pak. Ibadah taubat itu, bahkan ibadah wajib hukumnya, ya, atas seluruh individu, fardu ain itu taubat, ya. Ketika taubat enggak diterima, maka seluruh amal-amal pun tidak diterima ketika itu oleh Allah. Itu maksudnya. Jadi, ya, Allah ibaratkan seperti itu. Hukum hijrah, hijrah itu akan selalu, ya, disyariatkan, ya kan, dan tidak akan terputus, ya, sampai, ya, matahari terbit dari sebelah barat atau sampai terputusnya taubat. Dan taubat tidak akan terputus, ya, akan senantiasa Allah menerima taubat hambanya sampai matahari itu bertukar posisi, dan itu tanda hari kiamat itu. Wal muradu bi ba'dil ayat, kemudian beliau membawakan firman Allah, ya, dalam surah Al-An'am ayat 158 di sini. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, pada hari, ya, datang sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhanmu. La yanfa'u nafsan imanuha, tidak bermanfaat keimanan seseorang itu. Begitu. Keimanan itu tidak lagi berfaedah ketika datang tanda-tanda itu. Ini tanda-tanda dalam Al-Quran ini ditafsirkan dengan hadis tentang terbitnya matahari dari sebelah barat. Artinya kalau sudah datang tanda itu, Pak, kalau seandainya matahari sudah terbit dari sebelah barat, maka tidak bermanfaat lagi, ya, keimanan seseorang itu. Lam takun amanat min qablu, kalau seandainya dia tidak beriman sebelumnya, au kasabat fi imaniha khairan, atau dengan keimanannya dia melakukan kebaikan, tidak lagi diterima ketika waktu itu. Jadi waktu itu, Pak, sudah stop, udah tidak tercatat lagi, ya. Amal soleh waktu itu malaikat sudah disuruh oleh Allah, otomatis jangan, ya, catat, ya, amal-amal soleh sudah, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. Iya. Bismillah. As-safaru, ya. Syurutuh, ya.
Iya. Qala syarihu rahimahullah, berkata pensyarah kitab yang semoga Allah merahmati beliau, penyempurna kata beliau, tatimmatun ya. Jadi beliau bawa faidah ya, kata penyempurna gitu Pak ya, atau closing statement lah gitu Pak ya. Tatimmatun, penyempurna kata beliau. Nadzkuruhuna, di sini kami sebutkan hukmas safari, hukum safar, bepergian Pak ya, traveling. Jadi apa hukum traveling ya? Ya, ila biladil kufri, ke negara kafir. Maka pembahasan ini Pak masih ada kaitan dengan sebelumnya. Karena sebelumnya telah kita bahas tentang definisi pengertian dari negara kafir. Negara kafir itu apa Pak? Kita ulang lagi, negara yang tidak bisa ditegakkan di dalamnya syiar Islam. Syiar Islam itu Pak seperti azan, sholat berjamaah, Idul Fitri, Idul Adha gitu kan. Tidak bisa dilarang secara umum, secara luas, secara menyeluruh. Boleh mungkin dibatasi ya, komunitas saja. Boleh azan tapi nggak boleh pakai mic. Itu bukan dikatakan negara Islam yang seperti itu. Kenapa? Karena tidak ya secara menyeluruh syiar Islam itu terkumandangkan, ditegakkan di negeri itu. Itu Pak. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Sekarang beliau sempurnakan pembahasan ini dengan apa hukumnya kita safar, traveling yang ke negeri kafir. Nah, ini yang punya uang biasanya kan suka ya Pak ya, suka liburan ke Hong Kong ya, ke Thailand ya. Itu yang kelas teri Pak. Kalau yang kelas kakapnya ke Washington DC ya, ke Perancis ya Pak ya. Iya. Ke Perancis tuh kayak ke Muarajambi ya kan. Iya, kalau orang yang banyak duit tuh Pak ya. Nah, sehingga kalau seorang muslim Pak harus tahu apa hukum ke sana itu. Ada rinciannya Pak ya, ada penjelasannya, keterangannya dari ulama berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga kita nggak sembarangan safar gitu ya. Yang pertama, kemudian beliau mengatakan fanaqulu, dan kami katakan, kata beliau, as-safaru ila biladil kufar, traveling bepergian safar ke negeri kafir, la yajuz, hukum asalnya nggak boleh Pak. Illa, kecuali, ini ada pengecualian. Illa bi salasati syurutin, kecuali kalau sudah menyempurnakan 3 persyaratan. Jadi hukum asalnya nggak boleh, itulah ya juz, ya haram. Kalau nggak boleh berarti haram kan itu. Kecuali terlengkapi atau tercukupi 3 persyaratan. Nah, itu yang mesti kita ketahui Pak ya. Syarat yang pertama, nah, kalau ada syarat yang pertama ini Pak, bisalah menjadi uzur kan gitu. Alasan boleh ya traveling ke negeri kafir. Asyartul awal, syarat yang pertama, ayyakuna indal insani ilmun yadfa'u bihi syubhati. Hendaknya orang yang bersafar ke negeri kafir itu memiliki ilmu Pak. Tapi boro-boro ilmu ngaji beda bisa Pak gitu. Siapa nak pergi ke negeri kafir ya? Pulang-pulang lah gaya barat ya Pak ya. Nah, jangan, harus berilmu dulu. Artinya dia punya dasar ilmu agamanya kuat, akidahnya kuat, ya, punya ilmu fikih di situ, ya kan? Kaget diundang sama orang tuh makan, rupanya bekas makanan non halal, ya, babi di situlah masaknya, macam mana itu gitu ya? Kalau tidak ada ilmu payah dia Pak, hantam bela ya, halal haram hantam saja nanti Pak ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi yang pertama, orang yang hendak bersafar itu punya ilmu, yang dengan ilmu tersebut yadfa'u, dia bisa menolak apa? Syubhat. Nah, karena orang kafir Pak, budayanya luar biasa. Mereka akan sharing budaya Pak. Karena ada teman dulu Pak, ketika kami di IAIN dulu kan ada pertukaran mahasiswa. Kawan itu memang sholat bolong-bolong ya. Pergi pula ke Kansas City ya, di Amerika ya. Ada
di situ University Kansas University ya di Amerika. Pulang Pak, saya masih ingat Pak, dia bilang kita ini terlalu kaku katanya. Kenapa? Di Amerika tuh saya tengok biasa nak pegang-pegang dengan cewek, bahkan ciuman pun biasa, orang nak ada yang marah. Coba kita, ya Allah, sampai menyalahkan budaya, padahal budaya kita bagus, masih tabu yang seperti itu, dan itu yang harus kita kuatkan. Kalau ada maksiat kita tegur gitu. Kalau di Amerika katanya bebas, enak di situ. Ini akhirnya Pak, ya karena nggak punya ilmu dia, ya pergi-pergi ke negara kafir. Ya, jadi nggak boleh Pak. Kalau orang awam nggak boleh. Kenapa? Terpengaruh nanti. Orang berilmu saja Pak rentan juga gitu ya, apalagi orang yang tidak berilmu. Nah, ini syarat yang pertama ya Pak ya. Jadi hendaknya seorang yang hendak pergi ke negeri kafir itu punya ilmu, sehingga dengan ilmu tersebut dia bisa ya menolak, melindungi gitu Pak ya, dirinya dari syubhat-syubhat orang kafir itu. Kemudian asyartu tsani, syarat yang kedua, ayyakuna indahu dinun, dia juga punya agama yang kuat, yamna'uhu minasyahawat. Yang penting dengan agama ini, agama di sini masuk keimanannya kuat, sehingga dia tidak terpengaruh Pak dengan berbagai macam syahwat di situ, baik itu syahwat berupa kemaluan, ya, bahkan tempat-tempat prostitusi di situ, nauzubillah. Ya kan, ada teman dia bilang ikut dai penceramah, dia ke Hong Kong, nauzubillah Pak katanya kan, kami buka majalah, nauzubillah Pak, mohon maaf ya, majalah porno di Thailand itu katanya bebas gitu ya. Mata tengok-tengoklah katanya. Itu bahayanya Pak ya. Ini bahayanya. Jadi memang orang yang ke situ yang pertama ilmu agamanya ya, punya ilmu agama, kemudian imannya kuat, sehingga syubhat dan syahwat bisa dia tepis itu Pak. Kemudian yang ketiga ya, asyartu salis, syarat yang ketiga, ayyakuna muhtajan ila dzalik, ada kebutuhannya. Jadi dia ke situ tuh enggak asal Pak ya, ada kepentingan yang akan dia lakukan, seperti nanti diberikan contoh oleh beliau ya. Fa in lam tatimma hadhihi syurut, kalau seandainya tidak terpenuhi syarat-syarat ini, fa innahu la yajuzu safar ila biladil kufar, maka tidak boleh ya safar, traveling, lakukan perjalanan ke negeri kafir. 5, disebabkan fi dzalika minal fitnati, disebabkan di negeri kafir itu banyak fitnah, au khaufin fitnah, atau dia ya khawatir akan terkena fitnah. Kemudian juga apa Pak? Wa fihi, dan di dalamnya juga terdapat idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta. Lebih baik harta kita sumbangkan ke mahat, ya kan? Kita sedekahkan kepada fakir miskin, ya kan? Lebih bermanfaat daripada sekedar untuk liburan, ya Pak ya? Iya, ngapain liburan ke negeri kafir, habis beli tiket berapa juta gitu ya, kemudian makan serba mahal, hotel mahal, kan seperti itu. Nah, kalau uangnya itu kita gunakan untuk membantu fakir miskin, ya kan, atau ngasih orang tuanya, ya kan, mengumrohkan orang tua, tentu lebih bagus Pak, lebih banyak pahalanya. Atau menaik hajikan orang tua kita, haji plus orang tua kita, tanpa antrian panjang bertahun-tahun, kalau punya banyak uang, ketimbang dihambur-hamburkan dengan nama liburan keluar negeri. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, li annal insana yunfiqu amwalan katsiratan fi hadhil asfar, karena orang pergi safar ke luar negeri itu, mereka mengeluarkan banyak harta dalam pembiayaan ya safar ke negeri kafir itu. Ya. Fadhal lagi. Amma idza da'atil hajatu tanpa tasydid ya. Nah. Amma idza da'atil hajatu ila dzalika li'ilajin aw talaqi ilmi la yujadu fi baladihi wa kana 'indahu ilmun wa dinun wa amma as-safaru lis-sayahati fi biladil kufari wa hadha laysa bi hajati
Iya. Kemudian kata beliau, Bapak Ibu, amma iza da'atil hajatu ila dzalik. Adapun seandainya ada hajat, keperluan untuk safar ke negeri kafir itu, seperti contoh li'ilajin, seperti untuk pengobatan. Kalau seandainya Pak kita punya uang, di negeri Islam tidak ada rumah sakit yang canggih, yang hebat, teknologi kedokterannya tinggi gitu ya. Sementara kita punya uang lebih, boleh itu. Ini ikhtiar kita. Au talaqi ilmin, talaqi mudhaf ya, ilmin mudhaf ilaih ya. Atau dalam rangka untuk menuntut ilmu la yujadu fi baladihi, yang mana ilmu itu memang tidak ada di negerinya, ilmu dunia misalkan. Dia adalah orang kaya gitu. Di negerinya nggak ada Pak. Kalaupun ada tidak canggih, ya kualitasnya rendah. Nah, kemudian dia ingin mendalami ilmu itu, misalkan ilmu kedokteran gitu Pak ya. Nah, maka boleh, namun harus terpenuhi 3 syarat yang kita sebutkan di atas. Harus punya ilmu dia, kemudian imannya kuat. Tapi kalau ilmu agama dia amburadur, jangan kan gitu. Tidak terpenuhi syaratnya kan gitu Pak. Iya. Wa kana indahu ilmun wa dinun, ini, dan dia memiliki ilmu dan agama. Ala ma wasafna bihadza fa hadza la ba'sa bihi. Seperti yang telah kami sebutkan, yang telah kami terangkan di atas, maka yang seperti ini tidak apa-apa. Wa ammas safaru, adapun orang safar, traveling, bepergian, lisiyahati, hanya untuk kebutuhan ya wisata, fi biladil kufar, ke negeri kafir, fa hadza laisa bihajatin. Ingat, ini bukanlah dikatakan yang memiliki kebutuhan yang dibolehkan. Nah, jadi kesimpulannya apa Pak, karena ini sudah azan ya. Kesimpulannya kalau seandainya hanya sekedar liburan ya, hanya sekedar ya tur ya touring, maka tidak ada kebutuhan, ini tidak dianggap memiliki hajat yang syar'iyah ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Qala asy-syarih rahimahullah, wa amma as-safaru lis-siyahati fi biladil kufari fa hadza laisa bihajatin. Adapun bepergian untuk liburan, untuk para wisata ya, untuk wisata ke negeri-negeri kafir, maka ini tidaklah merupakan kebutuhan gitu. Itu bukanlah hajat sehingga diperbolehkan safar ke negeri kafir. Wa biimkanihi an yadhhaba ila biladin islamiyatin. Namun dia ada opsi lain gitu. Dia mungkin merubahnya pergi ke negeri Islam. Ya, yuhafizu ya ahlaha, sehingga dia bisa menjaga keluarganya ala sya'iril Islam, ya kan? Di atas pelaksanaan syiar-syiar Islam, dia bisa sholat bebas di situ, ya kan? Kemudian makan pun bebas, makan halal banyak. Tapi kalau kita ke negeri kafir, Pak, was-was saja kita, ini halal nggak ya gitu ya. Ada halal food, ada makanan halalnya, ya kan? Namun terkadang sulit Pak, ya. Mungkin dekat-dekat masjid gitu, namun masjidnya pun jarang kan gitu. Nah ini hadirin. Kemudian kata beliau, wabiladunal an, dan negeri kita sekarang yaitu negeri Saudi Arabia, walhamdulillah ya, segala puji hanya milik Allah, asbahat biladan siyahiyan, sudah menjadi negeri tempat wisata, tempat para wisata juga, ya kan? Fi ba'dil manatiqi, ya, di setiap di sebagian daerah di Saudi Arabia itu sudah ya dikategorikan tempat wisata gitu. Fa bi imkanihi, maka memungkinkan baginya an yadhhaba ilaha, pergi ke negeri itu, negeri Islam gitu. Wa yaqdiya, kemudian dia bisa menghabiskan ya zamana ijazatihi, waktu liburannya fiha, berwisata, berlibur di tempat-tempat wisata di negeri Islam tersebut ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan dahulu pada pertemuan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kami yang menyampaikan, kemudian bisa juga diambil manfaat oleh kaum muslimin, jamaah sekalian.
yang benar datang dari Allah, yang salah, khilaf, lupa, keliru dari kami pribadi dan syaitan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.